Jelang Piala Asia U17, para pemain timnas Indonesia U17 menggelar latihan di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Sebagai bagian dari persiapan, para pemain mulai dilarang bermain media sosial sejak dimulai pemusatan latihan. Timnas Indonesia U17 yang dipersiapkan untuk mengikuti Piala Asia U17 di Arab Saudi pada 3 April mendatang memulai latihan perdana di Stadion Pakansari pada Kamis malam. Pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa pemain U17 dan U20 harus mengurangi aktivitas di media sosial agar lebih fokus pada persiapan turnamen. Sangat baik buat pemain, jadi setelah kita berkompetisi di Bandung dan kita lakukan persiapan akhir di Bogor, dan saya lihat secara kondisi pemain sangat baik. Terus tadi katanya ada yang lagi pemulihan itu kiper, bagaimana kondisinya sekarang? Ya kita masih lihat kondisi terakhirnya ya, kalau memang dia tidak bisa, masih setelah recovery sangat lama ya dia rencana nggak akan kita berangkatkan ke Dubai karena kita masih melihat besok situasinya apakah memang bisa Fokus latihannya apa sih Coach menuju Piala Asia? Ya fokusnya pasti kita udah masuk ke tahap akhir ya, dan kita fokus ke taktikal apa yang kita buat di Piala Asia, termasuk kita akan ada coba yang kita lihat situasinya apakah pemain sudah sangat siap untuk tampil di Piala Asia. Terus rencana di Dubai nanti berangkat kapan, terus ke agenda di sana nanti gimana Coach? Di Dubai kita akan berangkat di tanggal 16 ya, di tanggal 16 kita akan berangkat dan kita ada 3 uji coba di sana ya, selain di Cina, UAE dan salah satu klub lokal dari Dubai ya. Setelah itu baru kita bergeser ke Arab Saudi. Akan ada pemain yang dicoret nggak Coach? Kalau pemain pastinya ada setelah kita melakukan uji coba di Dubai ya, setelah kita akan pindah ke Arab Saudi dan ini 23 pemain yang akan kita bawa. 7 tadi. 7. Terus ini kan sudah beberapa kali tes dari mulai Bandung, Jogja, kemudian sekarang udah persiapan juga nanti ke Arab Saudi. Apa sih yang ditekankan sama pemain-pemain sampai dengan saat ini? Yang pasti masalah mental ya, karena sekali lagi pemain akan tampil di event yang menurut kami adalah event pertemuan terbesar mereka ya, karena Piala Asia pasti berbeda dengan AFF ataupun kualifikasi. Dan saya bisa melihat pemain harus punya mental yang kuat untuk tampil di sana, karena lawan pun pasti akan lebih siap, karena kita bisa ketemu Korea, Yemen dan Afghanistan yang secara level lawannya pasti di atas kita. Tapi saya bilang ke pemain kita harus punya mental yang kuat agar kita bisa tampil semua di Piala Asia. Coach, kan kita tahu memang belakangan dalam beberapa tahun terakhir lah ekspektasi masyarakat itu terhadap timnas mulai dari senior bahkan sampai usia kelompok usia seperti ini cukup besar, terlebih lagi dengan exposure media dan juga media sosial begitu. Kemarin kan sempat ada foto beredar waktu latihan di Jogja gitu, katanya waduh ini kayaknya udah siap banget timnas U17 untuk populasi. Apa sih yang ditekankan kepada pemain untuk menghadapi tuntutan yang mungkin bisa jadi tekanan juga buat mereka? Yang pasti saat ini pemain saya sarankan tidak melihat media sosial ya, karena saya tahu secara ekspektasi masyarakat sangat besar ya kepada timnas 17, timnas senior maupun timnas U20, dan itu yang saya tekankan agar pemain tidak terlena dan pemain tidak merasa tertekan dengan situasi itu ya, dan saya minta pemain bisa melupakan dulu media sosial agar pemain bisa lebih fokus untuk tampil di Piala Asia. Tapi dari tim pelatihan emang dilarang Coach buat teman-teman main sosmed gitu? Ya, mulai dari Bandung ya, setelah kita fokus di Bandung sebagai persiapan akhir, saya minta pemain tidak update di media sosial agar pemain bisa lebih fokus. Karena itu masih boleh memantau gitu, masih boleh. Kalau memantau masih silakan, tetapi memang ada beberapa jam-jam khusus yang pemain handphone harus dikumpulkan agar pemain bisa lebih fokus saat istirahat ataupun saat
coach kan kemarin waktu di Jogja kan fokusnya ke fisik ya. Iya. Itu sekarang berarti pemain-pemain yang ada di tahap ini fisiknya sudah sesuai dengan ekspektasi atau keinginannya tim kepelatihan? Kalau secara ekspektasi pastinya udah sangat-sangat sesuai dengan ekspektasi kita ya, tetapi kita masih melihat si Evandra setelah di timnas 20 setelah itu udah libur 1 minggu, secara kondisi memang belum bisa sama dengan pemain lainnya, dan itu yang harus dikejar Evandra di sisa waktu ini agar secara level fisik Evandra bisa sama sebenarnya levelnya dengan pemain yang latihan di Jogja. Coach, kalau pemain kan latihan maraton nih Coach, Ya. psikolog. Maksud dari tim psikolog yang bagaimana mengatur secara kesehatan mental pemain bisa terjaga ya, bagaimana kita mengatur istirahat mereka, kapan mereka bisa libur, kapan bisa, itu kita selalu atur agar pemain bisa selalu bugar di latihan dan selalu fokus di latihan. Coach tadi sempat juga terlihat ngobrol bareng Coach Choi, kira-kira apa sih yang Dokter Choi maksudnya, kira-kira tadi sempat komunikasi fokusin apa sih, atau ada saran dari dia atau pengawasan apa tadi? Ya kalau Mr. Choi kan memang sebagai penanggung jawab di medis ya, selain dokter ya, dan saya selalu berkomunikasi dengan beliau mengenai kondisi pemain ya. Ada beberapa kondisi pemain yang mungkin masalah Noah, ada beberapa pemain seperti Mirza, atau saya cek kondisi Becker bagaimana setelah dia tiba di Indonesia, bagaimana kondisi Becker, dan Mr. Choi sampaikan semua dalam kondisi yang baik kecuali Noah ya. Dan harapannya mereka semua bisa selalu dalam kondisi baik sampai di Malaysia. Coach, setelah menangani tim ini lebih dari 1 tahun, Coach, perubahan apa sih Coach yang paling mencolok Coach, untuk dari para pemain Coach? Yang pasti saya lihat secara mental ya, secara mental pemain sangat-sangat baik, dan itu yang saya minta pemain bisa pertahankan atau bisa, kalau bisa lebih ditingkatkan ya, karena secara level lawan kan berbeda ya, karena di AFF di kualifikasi berbeda, dan saya minta pemain bisa lebih kuat lagi, dan itu yang saya lihat sejauh ini pemain perkembangan dari fisik, dari mental, saya harapannya mereka lebih siap lagi ya, karena secara psikologi pasti berbeda tapi di Malaysia, dan saya minta pemain bisa lebih fokus dan kita bisa main di sini. Coach, buat yang anak-anak muda ini di tahap ini sebenarnya masih diterapkan latihan-latihan kayak basic sepak bola nggak sih Coach, atau emang udah matang? Ya kita tahu lah secara individu, memang secara individu pemain kita masih kurang ya, sangat kurang masalah passing, masalah pengambilan keputusan ya, itu menjadi catatan besar saya selama berada di timnas 17. Masalah passing masih menjadi PR terbesar saya ya, termasuk dalam pengambilan keputusan, karena memang mungkin terbiasa tampil di EPA, mungkin terbiasa tampil di Surati ya, secara tekanannya sangat berbeda, dan itu yang saya lihat dari pemain sangat-sangat masih harus meningkatkan itu ya, sehingga karena secara level lawan pun berbeda, secara kecepatan juga berbeda, dan pemain harus bisa atasi situasi itu agar bisa terbiasa. Mas Nova kan biasanya kalau timnas senior TC ada kualifikasi Coach Nova ikut. Sekarang bagaimana status Coach? Statusnya ya sebenarnya saya masih cukup di 17 ya, jadi itu menjadi faktor coach saya dulu sampai di bulan April, kita lihat setelah itu. Tapi berarti nggak ikut ke Australia dan... Oh enggak. Nanti kita yang ikut Sofi. Oh berarti ada dari asisten Coach? Ada berarti ikut Sofi yang akan kita. Coach, terakhir Matt Becker kemarin udah main di tim U23 Coach, di umur 15 tahun main di U23 di Australia. Mungkin apa sih kelebihannya dia Coach? Yang pasti akan menjadi bermanfaat sangat besar buat kita ya, karena secara pengalaman, secara level lawan yang dihadapi di usia yang di atasnya pasti berbeda, dan itu sangat baik buat perkembangan Becker, termasuk pada Evandra yang kemarin bisa tampil di timnas 20, dan saya terima kasih, dan sehingga Becker dan Evandra mempunyai secara level lawan kan berbeda, jadi secara pengalaman saya lihat Becker, Evandra cukup baik. Sempat waktu itu kan kayak pising terus ketawa gitu, waktu itu radio sempat dibilangin juga. Nah kan sempat sebelumnya timnas U20 gagal total lah di Piala Asia. Nah untuk U17 tuh jadi beban tersendiri nggak sih? Enggak sih, kayak 17 nih ya udah mempersiapkan matang gitu kan, kayak mau lolos Piala Dunia. Nah kamu ngelihat ada persaingannya di fase grup, ada Korea, ada Yaman juga. Ya, gimana? Itu sih kayak kami semua coaching staff dan coach sama anak-anak lainnya juga udah siap buat Piala pas di Arab main FC. Goli, kan nanti kamu bakal tes lanjutan di Dubai ya? Kan kemungkinan kan udah ketemu keluarga nih di Lebaran, udah diizinnya sih sama orang tua? Pasti diizin. Maksudnya udah minta doa restu apa gimana? Oh iya. Tapi terkait puasa nih, pemain puasa nggak sih maksudnya? Enggak sih. Waktu pas awal pertama bulan puasa, cuman pas agak masuk bulan puasa kayak ada beberapa hari, setengah hari kayak itu nggak dikasih puasa. Soalnya kan kalau misalnya emang latihan malam nih, kan kalau puasa kan dari habis subuh kan udah gak boleh makan tuh, atau jangan puasa dulu kan nanti bisa diganti habis lebaran kan. Nah, terus soalnya kalau misalnya puasa nanti takutnya kan makan sedikit, latihan malam tuh jadi lemes gitu, jadi jangan puasa dulu.
Nova menyebut aturan ini juga telah diterapkan saat pemusatan latihan di Bandung beberapa waktu lalu. Dalam sesi latihan kali ini, Nova menegaskan konsep taktik dan peningkatan fisik. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan berat di grup C, di mana akan bersaing dengan Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman.